Kemarin waktu aku ngisi di sesi sharing Dare to Be yang diadain oleh International Women Days ya di Indigo Space sama Women Tech Maker Google Developers Group di GDG, ada peserta yang bertanya. Jadi sekitar ada 50 orang yang datang. Terus mereka ada kesempatan Q&A, tanya, terus ada yang nanya, pernah tidak mengalami suatu situasi yang sangat buruk, kemudian terpuruk, kemudian apa yang dilakukan, gitu. Intinya pertanyaannya seperti itu. Namanya siapa waktu itu ya, Surya apa? Satria, aku lupa, bahkan aku salah menyebut namanya. Terus karena seperti biasa, kalau speak di depan umum, terus waktunya singkat, dan pertanyaan-pertanyaannya mendadak tidak seperti yang aku bayangkan, biasanya jawabannya aku seketemunya aja di situ. Jadi tidak bisa aku draft sebelumnya gitu kan, kecuali kalau sesi yang workshop aku bawain materi PPT itu emang aku siapin. Tapi begitu tanya jawab pasti lepasan. Dan jawabannya kadang-kadang melihat situasinya aja. Apakah pendek atau panjang waktunya. Nah, waktu itu ketika ada pertanyaan itu aku jawabnya aku ngambil contoh ketika di awal COVID itu tahun 2020 ya. Jadi waktu itu aku dapat undangan dari kementerian untuk ngisi ke Jakarta. Kemudian aku udah sampai di stasiun, udah tinggal berangkat tuh. Terus kan ada tes PCR di situ. Kemudian ternyata aku positif, jadi aku nggak bisa berangkat. Tiketnya dikembalikan. Terus aku berusaha cari second opinion. Aku pergi ke RSC Minokun Hutomo untuk tes dan hasilnya tetap positif ya, emang karena emang waktunya sebentar mepet, jadi kan nggak bisa tiba-tiba negatif. Tapi aku sebenarnya udah agak curiga itu pasti fake ya, hasilnya karena aku kelihatannya sehat-sehat aja. Kemudian eh, aku tadinya mau berangkat naik bis ya kan, terus tapi dengan segala pertimbangan, khawatirnya nanti kalau ternyata naik bis, keadaan sehat, tapi pulang malah dapat penyakit dari Jakarta. Akhirnya aku balik, kemudian 14 hari isolasi di rumah, isolasi mandiri. Nah, disitulah sebenarnya aku kehilangan 12 juta kontrak itu mengajar sehari, dan apa otomatis kan kontraknya itu mesti harusnya kan eh, aku jalankan. Jadi terpaksa aku kasih tahu penelitiannya kalau aku nggak bisa berangkat Jakarta. Alhamdulillah dari panitia bisa langsung cari penggantinya dari orang Kompas. Karena itu satu hari sebelum hari acara. Untungnya aku mempersiapkan diri datang tidak mepet. Nah, jadi aku kehilangan slot itu ngajar saya di kementerian, terus udah kehilangan 12 juta, tapi kemudian di setelah beberapa hari, 14 hari isolasi itu, aku nemu pengumuman beasiswa waktu aku scroll-scroll di sosmed. Terus aku iseng tuh daftar, terus aku melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan seperti surat rekomendasi dari atasan yang dulu pernah kerja aku dengan beliau, kemudian rekomendasi dari kampus, terus rekomendasi dari orang organisasi gitu kan, terus TOEFL dan lain-lain aku siapin semua, aku kirim, alhamdulillah berapa hari kemudian aku dapat pengumuman untuk aku wawancara. Terus aku datang ke wawancara via Zoom ya karena masih COVID. Terus beberapa hari kemudian ada pengumuman kalau aku keterima. Alhamdulillah itu berarti aku dapat beasiswa yang seharga 50 juta. Jadi aku kehilangan 12 juta, nggak jadi ngajar di kementerian itu, tapi aku dapat gantinya 50 juta. Jadi aku bilang kalau pada audiens yang hadir yang bertanya tentang bagaimana kalau kita mengatasi sebuah kegagalan gitu, insya Allah nanti ketika ada pintu tertutup, itu ada pintu lagi yang lain yang terbuka buat kita. Jadi tidak boleh putus asa. Jadi lakukan semaksimal dan seoptimal mungkin yang kita bisa.
dengan effort sungguh-sungguh ya manja man apa itu yang quote yang sering dipakai oleh ini Ahmad Fuadi di negeri lima menara, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil gitu kan, barang siapa yang sabar dia akan menang gitu. Jadi gitu aja. Kalau misalnya sedang dalam keadaan down atau turun, itu yakin nanti akan ada pintu lain yang terbuka. Yang penting kita harus tetap stay positif, terus berusaha yang terbaik, dan selalu berdoa kepadanya supaya diberikan jalan keluar. Itu. Jadi konteksnya kalau di buku Kejar atau Lepaskan, begitu juga dalam banyak hal. Jadi misalnya kita memiliki sebuah relationship hubungan ya dengan mungkin teman, sahabat atau kekasih gitu ya, orang yang disuka gitu, atau hubungan dengan pekerjaan atau proyek atau apa aja, itu pasti nanti ada sisi-sisi persimpangan di mana tarik ulur, atau misalnya kita dihadapkan pada suatu eh, persimpangan harus memilih ini apa itu gitu kan. Jadi mana nih harus kita kejar, mana yang harus lepaskan, itu tuh pasti sering terjadi dalam kehidupan. Nah, jadi pertimbangannya kalau yang aku pernah dengar, yang terpenting adalah menjaga clarity, kejernihan, kebeningan, kemurnian. Jadi insya Allah kalau kita selalu melakukan diri kepada Allah, kemudian Allah sayang kepada kita, akan dijadikannya penglihatan kita itu lebih jernih. Terus kemudian kita punya intuisi yang lebih tajam. Kemudian pilihan-pilihan kita itu insya Allah mengikuti petunjuknya. Jadi kalau aku pernah diajarkan membaca doanya, ya Hayu ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri ya. Uh, lah tapi ini ilah nafsi tarpatan ini, jangan tinggalkan diriku pada nafsuku, nah, pada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Jadi berharapnya, berdoanya itu, memintanya adalah Allah senantiasa bersama kita dalam segala situasi, dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, dalam setiap persimpangan di mana kita harus mengejar atau melepaskan. Jadi eh, yang menjadi patokan adalah keridhaan Allah, kemudian selalu mencari hidayah, pertolongan dari Allah. Gitu. Semoga apapun yang kita putuskan, apakah kita mengejar atau melepaskan, nanti mendapatkannya ridho Allah. Gitu. Teman-teman bisa baca bukunya di Google Play Books dan Google Books. Teman-teman juga bisa ikut kursus-kursusnya, mini course maupun workshopnya di Bitly Garing Udemy Dianavi. Baca, teman-teman bisa baca di kolom caption YouTube-nya ya. Selamat membaca, selamat merenungi, selamat merefleksi, berkontemplasi, kemudian semoga mengambil manfaat dan inspirasi, lalu ambil yang baik dan coba praktekkan, semoga bermanfaat. Terima kasih.